yang dibenci cuma karena cantik. Nak dibully ya? Nak lawan. Geng motor bener-bener makin meresahkan loh, Bah. Kedua mayat yang ditemukan di Jalan Layang Desa Kepompongan Talun Cirebon merupakan korban kecelakaan tunggal. Vina tahu-tahu dipukul dari belakang. Vina diperkosa. Astagfirullah. Itu yang ke Jakarta, jangan lupa. Itu otaknya itu. Prosesnya cukup panjang. Awalnya itu sebelum aku terpilih menjadi Vina, aku sebenarnya sempat mau jadi karakter lain, sempat mau jadi Linda juga, temannya Vina. Terus alhamdulillah ternyata keluarganya setuju dengan aku yang menjadi Vina karena kata pihak keluarga aku mirip sama almarhumah, dan kebetulan juga aku sebelumnya pernah kerja bareng sama di company sama Om Anggi, UBF, dan mereka juga ternyata suka sama hasil kerja aku, jadi aku dipilih lagi dan terpercaya buat menjadi Vina. Aku nggak tahu ya sebenarnya gimana prosesnya, cuman aku sempat diceritain katanya emang keluarganya tuh sempat ngeliat beberapa kandidat pemain, terus mereka ngeliat aku emang mirip sama almarhumah, dan itu juga pastinya membantu filmnya supaya orang-orang juga lebih merasa dekat sama Vina ini, apalagi kalau misalnya orangnya mirip gitu sama yang aslinya. Dan aku sendiri sih waktu pas ketemu sama keluarganya, aku nggak bisa nahan, aku langsung nangis, apalagi waktu ngobrol sama neneknya. Neneknya langsung bilang sama aku, kamu kayak cucu aku, dia bilang. Cuma emang almarhumah lebih tinggi sedikit dari aku. Keluarga almarhumah itu sangat-sangat membantu aku untuk menjalankan karakter, untuk dapetin riset karakter almarhumah, karena aku juga benar-benar bersyukur banget waktu pas ke Cirebon sempat ketemu sama keluarganya. Aku sempat ngobrol banyak sama neneknya karena beliau itu orang yang paling dekat bisa dibilang sama almarhumah, dan aku bisa bilang sih lumayan dekat ya karena kita juga sempat makan malam bareng sebelum proses syuting. Aku juga ngobrol sama bapaknya, sama ibunya, sama mbaknya almarhumah juga, dan aku cukup mendapat banyak riset karakter tentang almarhumah dari keluarga. Aduh, kesan aku sama keluarga Vina, mereka semua tuh bener-bener baik banget, mereka semua bener-bener welcome, dan aku bisa bilang mereka seneng sih dengan adanya aku yang terpilih untuk menjadi karakter Vina. Dan aku juga setiap ngobrol sama kakaknya atau ibunya almarhumah, itu sedih banget. Karena setiap mereka ngelihat aku, katanya jadi inget sama almarhumah. Terakhir juga waktu launching trailer kemarin, bapaknya almarhumah sempat nggak mau masuk, nggak mau nonton trailernya karena katanya suara aku mirip banget sama suara waktu yang kesurupan viral itu. Jadi aku seneng sih bisa mempresentasikan almarhumah dengan baik. Ini banyak banget yang ditanyain. Jadi dari awal teaser sampai trailer sampai nanti filmnya yang kalian tonton, itu suara aku yang viral kesurupan waktu kejadiannya. Waktu pas yang part bagiannya Linda itu suaranya Giselle, tapi yang part Vina itu suara aku. Jadi kita nggak ada ngambil sama sekali dari suara rekaman yang viral itu.
harapan aku buat film ini salah satunya juga itu, karena aku tahu banget keinginan terbesarnya keluarga. Salah satu alasan kenapa mereka setuju untuk film ini dibikin adalah supaya tiga pelaku yang masih berkeliaran bisa segera diberi keadilan, karena juga kisah ini tuh udah dari 2016 tapi sampai sekarang pelakunya masih bebas berkeliaran di mana-mana. Jadi harapannya dengan adanya film ini kisahnya bisa di-up lagi, kasusnya juga bisa digarap lagi, dibawa lagi, jadi orang-orang lebih aware sama adanya kasus ini dan hukum di Indonesia lebih peduli. Perasaan aku sendiri sih sebenarnya, karena kan itu tuh menggambarkan kejadiannya ya, emang bener-bener seperti itu, tangannya almarhumah patah, emang separah itu. Terus juga sebenarnya menyangkut tentang nggak punya empati atau segala macam. Sebenarnya tujuan dari awal kita bikin film ini ya baik, bukan untuk eksploitasi atau apapun itu, karena emang kisahnya almarhumah juga cukup tragis. Dan ya balik lagi, tujuan kita buat bikin film ini ya emang baik, apalagi keluarganya juga udah setuju, dan emang dengan adanya film ini pasti lebih banyak orang juga yang dapat pelajaran dari kisahnya almarhumah. Jadi ya kalian belum nonton, mendingan nonton dulu baru bisa berkomentar sih. Harapan aku buat film Vina ini semoga dengan kalian menonton film ini bakal lebih peduli lagi, apalagi khususnya tentang 3 topik yang kita bawa, yaitu ada pelecehan, terus bully, sama geng motor. Kalian juga harus tahu kalau dampak dari ketiga itu tuh besar banget buat kita, dan faktanya bahwa semua itu masih terjadi di lingkungan kita sampai sekarang. Itu yang harus kalian peduli dan harus diakhiri secepat mungkin. Dan itu sih yang paling penting juga, semoga pelaku yang 3 itu yang masih berkeliaran bisa cepat-cepat ketangkep, karena itu juga salah satu tujuan dari keluarganya menyetujui. Sebenarnya aku itu sempat juga beberapa kali main film drama, cuman emang ternyata akhir-akhir ini aku menemukan kesenangan aku dalam proses syuting film horor, karena aku itu orangnya suka banget tantangan. Jadi setiap kali ada film horor aku suka baca dulu naskahnya, ini kira-kira ada tantangan baru apa lagi di film ini. Kalau misalnya menarik pasti aku pilih, dan rata-rata itu adanya di film horor. Jadi buat sekarang emang aku lagi suka sih main film horor. Cuma kalau misalnya ada film drama juga aku nggak yang langsung aku singkirin, pasti aku tetap baca dulu naskahnya. Jadi semua balik lagi tergantung naskah yang aku baca. Pastinya beda banget kalau syuting drama itu lebih mental, jadi emosi kita benar-benar dimainin, campur aduk. Dan aku bisa bilang kalau syuting drama itu biasanya nggak terlalu banyak fisik. Sedangkan kalau syuting film horor itu benar-benar fisik kita. Karena dominannya kalau syuting horor itu pasti lebih sering selesainya tuh pagi. Karena kan biasanya kalau syuting horor malam. Jadi ya itu salah satunya. Terus juga lebih banyak tantangan fisiknya, kayak diseling, terus diterbangin dari mana ke mana, gitu-gitu sih. Cuman ya emang dua-duanya tetap seru untuk dijalanin. Jadi aku juga pengen nyoba semuanya. Yang aku suka banget dari acting itu adalah proses syutingnya, karena aku suka aja memerankan karakter-karakter yang bukan diri aku sendiri. Karena itu yang aku bilang, aku tuh suka banget coba-coba hal baru. Jadi setiap aku mendapatkan karakter baru, itu juga sesuatu hal yang bikin aku seneng, bikin aku pengen ngulik, bikin aku pengen oke, aku harus berhasil buat meranin karakter ini supaya kalian bisa percaya waktu nonton filmnya. Itu rasanya seperti mimpi guys.
Jadi aku tuh udah mulai karir aku dari aku kelas 1 SD, sekarang aku udah kelas 2 SMA. Perjalanan yang panjang, walaupun aku tahu banget kalau ini masih awal banget, ini masih titik awal dari karir aku. Aku tahu aku bisa tumbuh lebih besar lagi nanti. Tapi untuk aku ada terlibat di project Vina ini, menjadi Vina itu suatu kesempatan yang besar banget buat aku. Sampai kayak aku tuh sempet ngomong ke mama kayak, "Mam, mukaku ada di poster film, Mam." Kayak this is for the first time. Jadi rasanya bener-bener terharu banget. Dan aku juga tahu banget buat kalian mungkin yang punya mimpi yang sama, coba deh kan emang bener-bener harus sabar, harus berproses, nggak apa-apa kalau misalnya ada tiba-tiba. Karena emang menurut aku semua pekerjaan itu pasti bakal ada up and down-nya. Aku juga nggak yang langsung tiba-tiba jadi kayak gini, sempat yang kayak casting terus gagal, casting terus ternyata nggak jadi, kayak gitu-gitu tuh emang biasa banget. Cuman ya jadinya setelah aku sampai di titik aku yang sekarang ini jadi ngerasa lebih bersyukur karena proses yang panjang itu sih. Aku seneng banget sih sebenarnya bisa sharing ini karena pasti juga banyak banget yang penasaran. Aku tuh sekarang kelas 2 SMA dan aku juga sekolah SMA formal. Aku tetap punya teman-teman sekolah dan aku cara untuk bisa ngimbangin keduanya biasanya kalau misalnya lagi syuting itu aku minta gurunya untuk kirimin tugas ke aku. Terus juga aku sering banget ngechat teman-teman aku kayak hari ini pelajarannya ngapain aja. Dan untungnya lingkungan sekolah aku dari guru, teman-teman semuanya suportif. Jadi waktunya ujian juga aku nggak kewalahan. Dan sejauh ini sih aku ngerasa aku mampu buat ngejalanin keduanya. Dan keduanya juga berjalan seiringan, jadi ya kenapa enggak. Sebenarnya sejauh ini karena mungkin aku dari kecil ya, aku dari kelas 1 SD udah di industri ini, jadi aku ngerasa udah cukup nyaman sih. Cuman mungkin kalau buat urusan pendidikan selanjutnya kayak kuliahnya mau jurusan apa atau di mana, aku belum ada yang bener-bener satu titik tujuan, wah aku mau di sini gitu. Cuman ya itu sih, sebenarnya aku sekarang tuh lebih fokus buat karir aku bener-bener emang pengen menjadi besar. Tapi juga gak menyampingkan pendidikan aku. Wow, 5 tahun ke depan. Hai Naila, 5 tahun ke depan. Wow, 5 tahun ke depan berarti aku udah berapa umurnya? 21 tahun. Ya, 22 tahun. Masih 22 tahun, aku tahu itu masih lagi proses, masih banyak banget perjalanan yang harus dilalui. Semoga Naila 5 tahun ke depan bisa lebih banyak bersyukur dan semua yang diinginkannya bisa dicapai sih. Walaupun enggak tercapai, tapi nggak apa-apa karena namanya hidup. Aku sebenarnya nggak ada yang kayak tujuan spesifik karena kalau kalian nggak tahu, aku tuh orangnya benar-benar hidup di masa kini. Jadi aku jarang banget mikirin masa depan atau masa lalu. Yang benar-benar aku pikirin tuh hari ini harus selesai dengan baik gitu. Jadi ya 5 tahun ke depan semoga kamu tetap merasa seperti itu.